Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, ternyata setelah dicoba saya nggak bisa menggunakan sinyal yang bagus karena mungkin cuaca saat ini hujan dan mendung. Jadi saya menyerah dan akhirnya membuat video ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita tentang poros dan pasak. Ya, nanti saya akan jelaskan pengertian, jenis, kelebihan, dan cara pemasangan. Oke. Untuk pengertian poros sudah dijelaskan sebelumnya, berfungsi sebagai penghubung ya, batang penghubung antara komponen mesin sekaligus memberikan energi yang dimiliki ya. Di poros ini ada pin ya. Pin ini berfungsi untuk mematikan atau mengunci gerakan pada poros tersebut ya. Ini macam-macam jenis poros berdasarkan beban. Itu ada daya ditransmisikan kepada beban puntir. Ini namanya poros transmisi ya. Biasanya dihubungkan dengan roda gigi ya, atau mungkin disambungkan dengan sabuk atau rantai ya. Ini namanya poros transmisi ya. Yang berikutnya adalah poros spindle ya. Poros spindle ini adalah poros pendek ya. Biasanya untuk menghubungkan antara mesin yang pendek atau relatif transmisinya nggak terlalu jauh ya. Oke, yang terakhir adalah poros gandar. Poros gandar ini dipasang di antara roda-roda kereta barang ya. Atau mungkin kalau kalian pernah lihat di apa namanya di kereta dorong ya, atau gerobak itu kan di ini antara roda sebelah kanan dan kiri itu di tengahnya ada poros. Nah, itu namanya poros gandar ya. Untuk macam-macam poros berdasarkan bentuk, ada poros lurus, engkol, dan poros luas ya. Kalau untuk poros lurus ini seperti apa namanya pensil ya, panjang, lurus saja gitu ya. Terus kemudian kalau engkol itu ada sebelah kanan sama kirinya nih. Dia tidak bergerak, yang bergerak adalah engkolnya di atas. Ini kayak sepeda ya, mirip sepeda. Ini yang bergerak di atas, atau apa namanya? Kalau kita punya mainan itu ada yang buat mendorong atau di mobil ya, dia ada namanya engkol ini ya. Terus kemudian yang terakhir adalah poros luas. Kalau poros luas ini bergeraknya nggak atas bawah aja, dia luas ke kanan kiri ke segala arah ya. Oke. Untuk faktor penting dalam perencanaan poros itu yang diperlukan adalah kekuatannya. Nah, kita harus memilih kekuatannya mau seberapa, itu untuk ditempatkan di mana ya. Kemudian ada kekakuan, terus kemudian putaran kritis ya, dia mampu berputarnya itu di titik berapa. Terus kemudian ada korosi ya. Kalau semisal dia ditempatkan di lokasi yang sering atau di outdoor ya, di tempat luar, itu biasanya akan timbul yang namanya korosi. Nah, sebaiknya dipikirkan mau yang pakai apa namanya stainless atau bagaimana ya. Makanya di bahan perlu diperhatikan juga bahan porosnya ya. Untuk perencanaan poros tadi ya harus dihitung dayanya, putaran porosnya berapa, terus faktor koreksinya, ini hitungan untuk perencanaannya, ada daya rencana, momen puntir, bahan poros, dihitung kekuatan tariknya, terus dihitung juga tegangan gesernya yang diizinkan. Terus kemudian ada diameternya, jatuhnya berapa untuk putaran tersebut atau daya tersebut ya. Pasak, pasak atau pin ya. Jadi pasak atau pin adalah berfungsi untuk mengunci tadi ya, mengunci gerakan atau menghentikan gerakan. Ya, kalau di saat kita di offset itu kan ada silinder plat. Nah, di silinder plat kan kita saat memasukkan plat itu biasanya ada bagian yang buat menghentikan putaran platnya itu. Nah, nah, itu
kalau semisal bayangkan aja kalau semisal silinder plat itu nggak ada yang bagian menghentikan, kita akan bingung. Ini mulainya dari mana, ya kan, untuk memasukkan platnya. Makanya dipakaikan pasak atau pin. Oke, ini definisi dari pasak sendiri, ya, berupa balok kecil ya, berbentuk virus. Oke. Ini macam-macam pasak, ada pasak benam, pelana, pasak bulat, pasak bintang, dan pasak jarum. Ya. Untuk pasak benang itu sering disebut dengan pasak setengah bagian. Ya. Oke, untuk jenis-jenisnya ada lagi nih. Untuk pasak benang ada yang persegi panjang. Jadi yang mengidentifikasikannya adalah bentuk di sininya, bentuk pasaknya. Jadi dia persegi panjang, panjang kali lebar. Nah, kalau yang ini adalah persegi, ya, sisi-sisinya sama, ya. Oke. Terus kemudian ini ada benam paralesung, sankei, ya, jadi dia benam, terus ininya ada dua, ya, ininya, yang secara bergerak secara paralel, ya. Jadi porosnya ada dua, ada pin yang di tengahnya. Kemudian ada jenis grip head, ya. Dia di bagian ujungnya saja yang ada tonjolannya, ya, yang bagian menghentikan. Terus kemudian ada fitter sankei, ya. Kemudian ada pasak woodruff, ya, woodruff, ya, sorry. Pasak bintang, bentuknya seperti bintang, ya. Ini pasak bintang, ya. Oke. Untuk pemasangannya ada dua jenis pemasangan, yaitu pasang membujur atau sejajar dengan poros, sama yang melintang atau tegak lurus dengan poros. Ya, oke. Untuk gaya-gaya pada poros, jika diameter porosnya dan torsi poros itu adalah F atau berupa gaya geser, maka Ft sama dengan T per R. Ya, T itu torsi, R itu radius, ya, atau jari-jari, ya. Oke, jadi gayanya itu adalah F torsi putaran, ya, per jari-jari, ya. Kemudian untuk kegagalan pasak itu ada kegagalan karena geser, ya, akibat tegangan geser. Jadi pasaknya nanti bergeser nih. Oke, geseran. Yang kedua adalah kegagalan karena tekanan, ya. Oke, tekanan di ring atau tekanan di luar pasak, ya. Oke. Untuk perencanaan pasak sama dengan perencanaan poros, ya. Gayanya dihitung, tegangan geser bagaimana, harganya, gaya kelilingnya seperti apa, dan tekanan permukaannya bagaimana, ya. Oke. Yang diperhatikan dalam pemilihan pasak, ukurannya harus tepat, ya. Toughness-nya, kekakuannya juga. Terus kekuatan untuk mentransmisikannya juga harus dihitung. Pemilihan jenis materialnya dan biayanya. Oke, untuk pasak sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.